warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat sehat wal afiyah, nikmat umur panjang fi taatillah wa rasulih, nikmat taufik dan hidayah, sehingga malam hari ini kita masih bisa berkumpul bersama untuk menunaikan satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menuntut ilmu agama. Satu amalan yang apabila kita kerjakan maka akan membuat amalan yang lain menjadi benar dan sah, dan insya Allah akan mendapatkan pahala. Akan tetapi menuntut ilmu ini apabila tidak dilakukan, maka amalan yang lain pun seperti ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada kita, maka tentunya akan dikerjakan tidak sesuai dengan syariat, yang akhirnya amal itu akan ditolak atau tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kepada kita istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kemarin disampaikan bahwa orang itu akan selalu disebut orang alim ketika dia terus menuntut ilmu. Tapi ketika dia memproklamirkan diri bahwa saya telah alim, bahwa saya sudah belajar, bahwa saya sudah menuntut ilmu, maka mulai saat itu tampak kebodohannya. Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah, menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan, dari buayan saat buayan di ibu kita sampai liang lahat, tidak pernah habis di dalam menuntut ilmu agama. Berapapun umurnya, apapun statusnya, ya, apabila itu berkaitan dengan ilmu agama, maka wajib bagi kita untuk mencarinya. Berapa banyak dari saudara kita yang meremehkan perkara ini, padahal ini sesuatu yang penting. Ada sebagian yang mengatakan, wah, dalam Islam itu yang penting sholat. Betul, sholat itu penting, ya, tapi sebelum sholat kita harus tahu ilmunya sholat. Betul, puasa Ramadan itu penting, tapi kalau puasa Ramadan nggak ngerti ilmunya, maka yang terjadi bukan ibadah yang dilakukan, tapi justru main-main di dalam ibadah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan sekali lagi Allah karuniakan kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal. Kemarin hadirin kita telah membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Babun fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil mungkar. Bab tentang memerintahkan kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Ayat-ayat Al-Qur'annya sudah jelas, sudah disampaikan kemarin. Ada beberapa ayat, mungkin sekitar 5 atau 10 ayat, ya, ada 5 atau 10 ayat sudah kita bacakan. Di antaranya kemarin ada kisah dari umatnya Nabi Dawud alaihi salam, ya, yang mana mereka dirubah oleh Allah menjadi apa? Menjadi kera. Kenapa dirubah menjadi kera?
Karena mereka menentang, berani mengingkari syariat yang telah ditetapkan oleh Allah melalui lisan Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daud pun berdoa melaknat mereka. Jadilah mereka menjadi apa? Kera. Ya. Apa yang mereka lakukan? Sebagian dari mereka ya melakukan atau apa istilahnya? Perintah itu diingkari secara langsung. Golongan yang kedua yang sama-sama dibinasakan, dirubah oleh Allah menjadi kera, mereka nggak melakukan, tapi mereka duduk bersama dengan mereka tanpa ada pengingkaran, duduk tertawa bareng, ya, mungkin nggak makan hasil tangkapannya, tapi tetap golongan yang kedua ini ikut dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang ketiga yang selamat, mereka yang tidak mau ikut di dalam perbuatan mereka, yang akhirnya mereka menjauh karena takutlah laknat. Ya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, kalau ada orang berbuat maksiat, ada orang berbuat sesuatu yang melanggar syariat agama, jangan didekati kecuali panjenengan mau ngasih nasihat. Jangan ikut di dalamnya. Kenapa? Yang dikhawatirkan barangkali ketika mereka bermaksiat Allah langsung turunkan azab. Kita nggak ngerti apa-apa, kita nggak ikut melakukan, tahu-taunya ikut kena imbasnya. Na'udzubillahimin. Lah ini golongan yang ketiga, pinter dia nggak melakukan, dia ingkar, tapi dia nggak mau hidup bersama dengan mereka. Akhirnya ngungsi, bikin desa sendiri. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutuk mereka, melaknat mereka, ini golongan yang menghindar selamat, tidak ikut dikutuk menjadi kera. Pas dibuka perbatasan desanya, lihat ternyata kampung tempat tinggalnya sudah menjadi kera. 3 hari kemudian mereka mati. Na'udzubillahimin dzalik. Artinya apa hadirin yang dirahmati Allah? Amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan, dan nahi mungkar, ya, mencegah kemungkaran, ini sesuatu yang harus dilakukan. Harus dilakukan. Kenapa demikian? Oke, betul kita nggak melakukan hadirin, ya, tapi tetap kita akan kena imbasnya. Makanya sebelum kita imbasnya, kita peringatkan mereka yang bisa dengan kekuasaan, dengan kekuasaannya. Sebab amar ma'ruf nahi mungkar ini paling tepat, paling pas dilakukan oleh penguasa. Paling bisa hadirin. Cuman modal pulpen. Modal apa? Ballpoint. Ini orang duwe tak main habibmu. Modal ballpoint, kasih surat penutupan, lokalisasi, tanda tangan, tang, bubar sudah. Cuman butuh apa? Ballpoint nggak butuh datang ke tempatnya, nggak butuh bawa pentungan kemudian rusak tempatnya, cukup pakai apa? Ballpoint. Ini makanya ulama ada yang menafsirkan bahwa amar ma'ruf atau nahi mungkar dengan tangan itu biliat itu maksudnya dengan yang punya kekuasaan. Ya, pemerintah, penguasa, pejabat negara yang berwenang ini memberikan kekuasaannya untuk menutup, untuk menghancurkan, untuk memporak-porandakan yang namanya tempat maksiat. Ya. Kita ingat betul, ya, dulu di sebelah kota kita ada bupati namanya Ki Entus. Ya. Ada namanya apa? Ki Entus. Bupati sekaligus dalang. Ya. Kita kenal sisi baiknya dengan kekuasaannya hadirin. Singarane tempat di mana Pak Marno? Loh iya Pak. Langsung dipasangi plang. Des, lokalisasi di tempat ini ditutup secara permanen. Tanda tangan. Habis hadirin. Ya, terus Satpol PP diperintahkan kon operasi. Setiap malam operasi. Selesai hadirin. Selesai. Jadi nggak perlu ada orang rombongan bawa pentungan dan sebagainya. Cukup dengan apa? Ballpoint. Nah, makanya
Hadirin yang dirahmati Allah, kalau mau bicara tanggung jawab yang paling besar adalah pejabat-pejabat negara. Ketika melihat rakyatnya mengabaikan urusan agama, mereka nggak mau sholat misalkan, nggak puasa Ramadan, kemudian yang berwenang diam saja, ikut kena dosa. Ada tempat maksiat kok dibiarkan begitu saja, ya, padahal masyarakatnya sudah resah, masyarakatnya sudah laporan, kok diem saja. Yang dosa siapa? Yang dosa aparat negara, ya. Maka itu wahai para pemimpin-pemimpin negara ini, pejabat pemerintahan, tanggung jawab terhadap rakyat panjenengan bukan hanya berkisar sekitar ekonomi saja, tapi tanggung jawab moral dan tanggung jawab agama ada di pundak kalian. Kalau sampai tanggung jawab moral dan agama ini diabaikan, maka siap-siap besok di akhirat akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban. Yo ya. Ki Habibmu ngomong kayak kiai panjenengan saksi ya. Kok bokat nang akhirat Habibmu dituntut, kon dadi kiai, dadi ustad, dadi dai wis ngomongi pejabat durung? Wis ngomongi aparat belum? Sekarang sudah saya sampaikan dan sering kita sampaikan. Ya. Jadi ini kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ini yang paling pas, yang paling tepat ada pada para penguasa. Mudah-mudahan kita doakan hadirin. Jadi bukan dinasehati saja, kita doakan. Mudah-mudahan para pejabat kita, para aparat kita diberikan kekuatan zahir dan batin. Amin. Bisa menjalankan amanahnya untuk mengatur daerah-daerahnya masing-masing dengan aturan-aturan agama, aturan-aturan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberikan taufik hidayah. Amin. Ya, sing maunen pon niat korupsi, mudah-mudahan dihilangkan niatnya, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing wis nglakoni mudah-mudahan diparingi tobat. Amin ya rabbal. Diberi kekuatan taufik hidayah sehingga bisa menjadikan daerahnya masing-masing menjadi satu daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadirin. Kemarin kita sudah bahas, sudah bacakan ayat Qur'annya. Sekarang adalah hadisnya. Wa ammal ahadits. Adapun hadis-hadisnya, fal awwalu, yang pertama, an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian ada yang melihat satu kemungkaran, fal yughayyirhu biyadih, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangan fisik. Yang pejabat dengan jabatannya, seperti tadi yang saya sampaikan. Fa in lam yastati', sebenarnya kita mampu dengan tangan, ya. Tapi ternyata hadirin ada sesuatu yang apabila kita melakukan nahi mungkar dengan tangan, maka akan timbul kekacauan yang besar. Berarti kita belum mampu. Fa illam yastati', kalau tidak mampu kata Rasulullah, fa bilisanih, maka dengan lisan. Kasih nasihat, kasih petuah, kasih kalimat-kalimatul haq, kasih ucapan-ucapan yang benar, sampaikan kepada orangnya, sampaikan kepada aparatnya, sampaikan kepada perangkatnya bahwa ini satu kemungkaran, ya. Nasihat hadirin. Loh, saya nggak bisa ngomong, mau ngasih nasihat takut fitnah, mau ngasih omongan takut malah tambah ruwet. Fa illam yastati', kalau nggak mampu juga dengan lisan, kata Rasulullah, fa biqalbih, maka dengan hatinya.
Dengan apa? Hatinya. Wadzalika ad'aful iman, dan nahi mungkar atau fal yughayyirhu, ya, mengubah kemungkaran ini dengan hati, ketahuilah itu selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya iman. Kita pernah lihat maksiat enggak? Pernah lihat kemungkaran enggak? Langsung merusak boleh? Wani boleh? Orang wani? Kasih nasihat? Kasih nasihat mana? Mampir nang Mang Wetan jagung kabeh. Wong wadon-wadon. Wedya sira maring Gusti Allah. Pernah gitu? Pernah gitu enggak? Takoni enggak? Pernah seperti itu enggak? Langsung dengan tangan enggak? Dengan lisan enggak? Maka minimal dengan, kalau dengan hati ditinggalkan, hati-hati, berarti panjenengan bisa-bisa enggak punya iman. Na'udzubillahi min. Lo disampaikan sama Nabi Muhammad, dengan hati ini ada aful iman, yang paling lemah daripada keimanan, paling lemah hadirin. Lo dengan hati bagaimana? Wajib ingkar terhadap kemungkaran. Kalaupun secara zahir masyarakat menganggap itu biasa-biasa saja, panjenengan wajib dalam hati panjenengan mengingkari kemungkaran itu. Kalau nggak diingkari, maka berarti panjenengan bisa-bisa nggak punya iman. Na'udzubillahi min. Bagaimana dengan hati Habib setelah mengingkari? Doakan hadirin, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tempat maksiat ini orang-orang yang maksiat dikasih hidayah ya Allah. Ini orang dimen hidayah, mudah-mudahan binasa ya Allah. Ya, kalau nggak dapat hidayah dapat apa? Binasa, supaya mereka ingat, supaya mereka kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya hadirin, orang ini diingatkan dengan baik, dengan halus, nggak mau dengar. Apalagi diingatkan dengan kasar, nggak mau dengar. Diiming-imingi duit, nggak mau berhenti. Kayak kontak main duit, yang penting kamu berhenti dari maksiat itu. Duitnya dia dicekal lah dicekal, disakta disak, tapi tetap melakoni maksiat. Maka ada kalanya hadirin untuk mengingatkan orang yang semacam ini. Di main ujian, dikasih cobaan, dikasih musibah, baru kemutan tembe elik. Yo ya, gini mboten? Panjenengan sehat terus. Ya. Badannya sehat, bisnis nggak berhenti, kerja nggak selesai. Cuman barang meriang nang rumah sakit. Ya Allah, nyebut Gusti Allah ping pirang-pirang. Waktu sehat lupa. Mulane sing pada waras kayak gitu terus orang pada ngaji, orang ibadat atau orang meriang sampean. Tembe kemutan maring Gusti Allah. Loh ya diingatkan, diajak ngaji, diajak ibadah, meneng betambah aduh kudune meriang, kok tembe kelingan Gusti Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat afiat. Amin. Pan ngok meriang kaya ora kaulu lenane. Tapi ingat hadirin, dengan hati ini wadzalika ad'aful iman, yang paling artinya apa? Jangan ditinggalkan. Ingkar dalam hati. Saya ingkar. Cuman saya mau bertindak, nggak punya kekuatan. Mau nasihati, takut tambah fitnah. Hati kita ingkar. Ats-tsani, hadis yang kedua, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin ba'athahu Allah taala fi ummatin qabli, tidaklah dari para nabi, tidaklah dari nabi diangkat atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam umatnya, untuk umatnya ini, qabli, sebelum saya, illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun,
Kata Rasulullah, tidaklah satu nabi diutus sebelum saya, melainkan nabi itu pasti punya hawariyun, punya para pembela. Wa ashabun, dan punya sahabat. Tidaklah nabi diutus ya, untuk umat ini pasti punya pembela dan punya apa? Sahabat ya. Nabi Isa demikian, punya hawariyun. Nabi-nabi sebelumnya punya hawariyun, para pembela. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini juga Nabi Muhammad ini juga apa? Punya sahabat dan juga punya para pembela. Ya'khuduna bi sunnatihi, yang mana mereka para pembela dan sahabat itu memegang teguh ajaran-ajarannya. Wa yaqtaduna bi amrih, dan mengikuti perintahnya. Mengikuti apa? Perintahnya. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun. Setelah itu hadirin, setelah nabinya wafat, setelah nabinya tiada ya, maka ada satu kaum mereka nggak beramal, nggak melakukan ibadah, tapi kur ngomong tok. Yaqulun, mereka berkata ya, mala yaf'alun, tapi mereka nggak berbuat. Ngomong tok, cara bahasa Tegale umbrus, ngomong tok. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka berbuat, melakukan, tapi nggak diperintahkan. Ada orang yang hanya berkata saja, nggak melakukan. Ada lagi yang dia melakukan tapi nggak diperintahkan, kan aneh ya. Faman jahadahum biyadih, siapa yang berjuang kepada mereka, artinya meluruskan mereka, maka fahuwa mu'min, maka dia orang yang beriman. Wa man jahadahum bilisanih, siapa yang berjuang memperhatikan mereka dengan lisannya, fahuwa mu'min. Wa man jahadahum biqalbih, siapa yang berjuang dengan hatinya ya, artinya hatinya mendoakan, hatinya ingkar dengan kemaksiatan, fahuwa mu'min, maka dia orang yang beriman. Laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin, kata Rasulullah, setelah itu tidak lagi ada iman walaupun sebesar biji sawi. Artinya dengan hati ini amar ma'ruf nahi mungkar ini yang paling rendah, yang paling lemah, yang paling kecil. Kalau sampai nggak dilakukan, maka nggak ada iman lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini hadirin, zaman sekarang seperti itu. Zaman Nabi Masya Allah, sahabat-sahabatnya melakukan semua ajaran Nabi Muhammad. Tidak ada satu sunnah pun yang luput daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengikuti baginda agung Nabi Muhammad. Bahkan ada yang mengatakan hadirin, ulama-ulama ahli kedokteran, itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq saking cintanya sama Nabi Muhammad, itu diceritakan meninggalnya ini hatinya ini terbakar. Hatinya apa? Terbakar. Karena apa? Rasa rindunya kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ada satu cerita, pernah sahabat Abu Bakar tanya sama Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah siapa? Istrinya siapa? Istrinya siapa? Nabi Muhammad. Putrinya siapa? Sahabat Abu Bakar. Sayyidatuna Aisyah anaknya sahabat Abu Bakar. Berarti sahabat Abu Bakar apanya Rasulullah? Abu Bakar mertuanya
Rasulullah punya mertua namanya siapa? Abu Bakar. Habibmu juga mertuanya namanya Abu Bakar. Ya. Saya mana tadi Pak? Kayak muter-muter kayak terakhir ya. Tanya sahabat Abu Bakar sama anaknya, "Wahai Aisyah, saya sudah nih melakukan semua ajaran Nabi, sunnah Nabi sudah saya lakukan. Kira-kira ada yang luput enggak dari saya? Kamu lihat semua kan, kamu lihat sendiri, saya sudah melakukan sunnah Nabi Muhammad. Ada yang luput enggak?" Ditanya, "Ada bah." "Apa?" Rasulullah itu setiap hari ke pasar. Di ujung pasar ada Yahudi buta. Ada Yahudi buta. Rasulullah setiap hari datang membawa makanan untuk Yahudi tersebut. Terus Nabi Muhammad datang setiap hari pokoknya memperhatikan itu Yahudi. Padahal orang Yahudi karena buta dibantu sama Nabi Muhammad. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Oh, kalau begitu besok saya akan mulai memperhatikan Yahudi tersebut. Ngikuti caranya siapa? Nabi Muhammad. Datang bawa makanan, bawa roti. Ini Rasulullah baru meninggal nih. Berikan. "Kamu siapa?" "Saya yang biasa tiap hari datang ngasih kamu." "Oh, nggak mungkin." Kata orang butanya, "Oh, nggak mungkin. Ini bukan yang biasa datang." "Si kenapa?" "Yang biasa datang ke saya ini ngasih rotinya dengan lemah lembut." Dengan apa? Lemah lembut. "Enggak, saya yang biasa." "Enggak mungkin. Bohong ente." Jadi Yahudi. Ulangi. Kurang ajar ki Yahudi dimain nganyang gitu. Ngasih ini dikasih dengan lemah lembut. Ini ketara sudah, kamu bukan yang biasa ngasih," kata Yahudinya. "Kok kamu tahu dari mana?" "Dari sikap kamu, dari cara ngasih kamu itu saya tahu." "Lah yang biasanya seperti apa?" "Yang biasa datang ke saya, kemudian saya disuapi." Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh bayangkan. Dia apa? Disuapi. Sahabat Abu Bakar juga rotinya suapi. Jel ngono. Kayak kasar men enggak, bukan Nabi Muhammad nih. Ketara dudu sudah. Terus gimana caranya? "Saya kan wis ngerti dheweknya wong tua, untuk tinggal pirang hiji." Terus itu biasanya yang kesini ngasih saya itu sebelum saya disuapin dihaluskan dulu rotinya. Nanti gawe nyong sing kaya gue kon nyingkrak nemen tak tonyo lagi. Dimain gak nganyang. Itu biasanya seperti itu. Ya Allah, sampai grentos. Subhanallah, Kanjeng Nabi yang seperti ini diladeni hadirin. Dihaluskan dulu rotinya kemudian baru disuap. Oke, lagi nyuapi karo ngomong. Oke, rongokna ya kontak eling namaning. Endah kon aja kelalen jere Yahudine. Kon aja dolan karo Muhammad. Muhammad ki bajingan. Muhammad ini. Muhammad itu orang buruk. Dia itu ngaku-ngaku nabi. Kamu jangan deket-deket. Kata sahabat Abu Bakar, subhanallah luar biasa. Jadi Kanjeng Nabi dulu waktu masih hidup, beliau nyuapi ini Yahudi. Si Yahudi ini ngeromete dia supaya jelek-jelekan Nabi Muhammad. Gak tahu yang nyuapin Nabi Orang jengkel loh, asem. Kayak wong didulangi ngecek Kanjeng Nabi. Dibiarkan. Kontak eling lagi, aja sekali-kali kon perkara Muhammad. Saya pun kalau temu Nabi Muhammad mentak gebuki sudah. Ini sudah ngomong yang jelek tentang Nabi Muhammad. Sahabat Abu Bakar sabar, ya Allah. Ini Nabi Muhammad setiap hari mendulangi orang buta yang Yahudi ini, orang yang didulangi ini ngecek yang lagi dulang. Oh bayangkan. Akhirnya sudah nggak kuat sahabat Abu Bakar. Yahudi, kau ngerti beleh? Siapa saya? Enggak, saya nggak tahu. Saya ini Abu Bakar, sahabatnya Nabi Muhammad. Kamu tahu sebelum saya yang ngasih kamu, yang dulangi kamu, yang perhatian sama kamu, itu yang halusnya luar biasa, yang kamu hina, yang kamu caci maki ketika orang itu sedang meladeni kamu, itu adalah Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Kaget, ya Allah, Nabi Muhammad. Langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadan Rasulullah. Kaget nggak lama meninggal dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah, para sahabat Nabi Muhammad itu luar biasa di dalam mengikuti ajaran Nabi. Bukan hanya mengikuti saja, mereka memperjuangkan ajaran Nabi supaya diikuti oleh umat manusia. Diperjuangkan sama mereka. Nggak taunya datang satu kaum setelah mereka, ya. Ini bukan prediksi ya, omongannya Nabi Muhammad, kabar dari Nabi Muhammad, dan pasti benar. Pasti benar, nggak mungkin ramalan, nggak mungkin salah, pasti benar. Ternyata datang setelah mereka, ya, ada orang cuman hanya ngomong tok umbrus tapi nggak melakukan. Oh, ini adalah wajib, ini sunnah, ini harus dilakukan, ini tanpa mereka melakukan. Begitu pula ada orang yang melakukan tapi tidak diperintahkan, hadirin. Ada orang yang melakukan tapi enggak diperintahkan. Intinya apa? Berarti mereka ada yang hanya berkata-kata saja tapi tidak melakukan. Ada juga yang melakukan tapi tidak diperintahkan. Ya. Ada ulama yang pernah ditanya, ya, kemudian menjawab beberapa hal, diantaranya Al-Imam Muhammad bin Abdullah Ar-Razi, beliau pernah berkata seperti ini: Zahabul Islam min arba'atin. Hilangnya agama Islam, hadirin, karena 4 hal. Hilangnya agama Islam karena apa? 4 hal. La ya'maluna bima ya'lamun. Tidak mengerjakan atas apa yang mereka ketahui. Sudah tahu mereka, ngerti ilmunya, tapi tidak mau mengerjakan. Jadi seperti ini tadi, yaquluna ma la yaf'alun, hanya berkata saja tapi tidak melakukan. Nah, ini ciri-cirinya agama Islam itu hilang, hadirin. Jadi mereka tidak melakukan, ya, atas apa yang mereka ketahui. Makanya kita yang sudah tahu ilmu, hadirin, pulang ini yang pertama kita lakukan adalah mengamalkan dari ilmu tersebut. Mengamalkan dari ilmu tersebut. Ada lagi wa ya'maluna bima la ya'lamun. Ada lagi golongan yang kedua, ini yang akan membuat Islam itu hilang pula, adalah mereka mengamalkan tapi mereka nggak ngerti ilmunya. Ibadah tapi nggak ngerti ilmunya. Yang ketiga, golongan yang ketiga yang membuat Islam itu hilang, wala yata'allamuna ma la ya'lamun. Mereka nggak mau belajar atas apa yang mereka tidak ketahui. Wis ngerti bodoh, nggak ngerti ilmu agama tapi tidak mau belajar. Yang bahaya lagi, ya, nggak ngerti ilmu agama tapi sok pinter. Nah, ini yang membuat ruwet, sehingga apa? Ruwet sudah. Ya. Dia nggak ngerti ilmu agama, bodoh dalam hal agama, tapi melu nyerocos. Kata Imam Ghazali, lau sakata malam ya'lam saqatal khilaf. Kalau orang-orang yang bodoh itu diem, orang ngomong, nggak sok tahu, ya, nggak sok apa istilahnya, dia nggak ngerti tapi sok ngerti, ya, maka orang-orang khilaf atau perbedaan pendapat ini tidak akan menimbulkan keributan. Cuman gara-gara orang yang semacam ini, hadirin, yang bodoh tapi sok pinter, masih mending orang bodoh ngaku dirinya bodoh. Nah, ini ada orang bodoh tapi ngomongi wong sing pinter. Ada orang bodoh ngomong tentang hukum agama. Ada orang bodoh bahkan bukan ngomongi, menghukumi secara agama. Kita menurut nyong ora bener, padahal nggak ngerti apa-apa. Ana wong semodel kayak gue. Akeh. Ya, sok pinter. Yang keempat, wayamna'unan nasa minal ilmi. Yang keempat, adanya golongan orang-orang yang mencegah manusia dari menuntut ilmu. Sudah bukan orang alim, dia ini orang bodoh, ya, atau mungkin dia ngerti ilmu tapi nggak mengamalkan,
atau dia nggak mau belajar ilmu agama, malah mencegah manusia dari menuntut ilmu atau mendapatkan ilmu. Ini yang dikatakan fala takun khamisan fatahlik, kata Rasulullah. Janganlah kamu menjadi golongan orang yang kelima, maka hancur kamu, binasa kamu, kata Rasulullah. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Kata Rasulullah, jadilah kamu orang alim, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau orang yang senang dengan ilmu. Fala takun khamisan, jangan kamu jadi orang yang kelima. Fatahlik, binasa kamu, hancur kamu. Ya. Ini orang-orang yang seperti ini, hadirin, orang-orang yang akan menghancurkan agama Islam atau membuat ajaran Islam itu punah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Satu lagi, ya, hadisnya satu lagi. As-salitsu, yang ketiga, an Abil Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qal. Dari sahabat Abu Al-Walid, namanya Ubadah bin As-Samit, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami baiat kepada Rasulullah atas as-sama' wa ta'ah. Baiat mendengar dan patuh. Mendengar dan patuh kepada siapa? Ya, kepada Allah dan Rasulnya. Fil usri wal yusri, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah. Wal mansyati wal maghrahi, baik dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan terpaksa. Wa ala athratin alaina, dan kami baiat untuk lebih mementingkan urusan bersama daripada urusan pribadi. Wa ala alla nunazi'al amra ahlahu illa antarau kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhan. Ya, kami juga baiat untuk tidak mencabut urusan yang telah dipegang oleh ahlinya, kecuali kamu melihat orang itu kafir secara nyata dan jelas, dan sudah ada bukti-buktinya. Wa ala an naqula bil haqqi, dan ini yang pas dengan bab ini, ya. Yang terakhir kata beliau, kami baiat kepada Rasulullah ala an-naqula bil haqqi, atas supaya kami ini berbicara dengan yang benar. Qulil haqqa walau kana murra, katakan yang benar sekalipun itu pahit. Nah, ini sahabat ini, saya baiat sama Rasulullah untuk senantiasa berkata yang benar. Aina makunna, dimanapun kami berada, la nakhafu fillahi laumata laimin, dan tidaklah kami takut dalam menegakkan kalimat Allah dari celaan orang-orang yang mencela. Ya, ini baiatnya seperti itu. Ya Rasulullah, saya baiat akan berkata yang hak, berkata yang benar dimanapun kami berada, apapun yang terjadi, kami tidak takut kecuali kepada Allah, tidak takut dari celaan orang-orang yang mencela. Kenapa hadirin? Sebab orang yang berkata yang benar ini pasti ada yang mencela. Ini pasti ada yang mencela. Panjenengan berbuat baik, berbuat benar, panjenengan sendiri yang melakukan, nggak ada orang yang mencela. Cuman ketika kita berkata, ya, mengajak orang kepada kebaikan, lebih-lebih mencegah daripada kemungkaran, pasti ada yang nggak suka, ada yang mencaci maki, ada yang menghina. Itu sudah hukum alam, sunatullah, nggak usah diperhatikan. Ingat nasihat yang pernah disampaikan di sini ketika kita membahas kitab Al-Atiyah Al-Haniyah, yang namanya orang berbuat baik, hadirin, apapun perbuatannya pasti ada orang yang tidak suka. Panjenengan jadi panitia pembangunan masjid, pasti ada yang mengkritik.
titik, mesti ana sudah. Mesti ana wong sing ngomong ora enak, itu pasti ada. Nasihatnya Habib Ali bin Hasan dalam kitab Al-Atiyah Al-Haniyah, jangan digogoni. Apa bahasanya? Jangan dihiraukan. Apa dong bahasa peribahasanya? Gogon mangan kelapa, apa? Gogoni apa? Ya. Wis moga dengan nama sing ngomong ora enak, gogoni apa? Gogon mangan kelapa. Apa gogoni apa? Yo ya. Yang penting kita berbuat secara syariat benar. Ya. Orang mau ngomong apa dicela, mal beli nemen. Sing penting nyong urusane karo Gusti Allah. Ada orang yang pasti hadirin. Lo ente kok njaluk ora diomong. Wong Nabi saja diomong. Kanjeng Nabi diomong sama orang. Ya. Kanjeng Nabi diomongin gak enak, dicaci maki. Kok panjenengan gak mau diomong? Pasti ada wong sing ora seneng. Sudah pasti itu hadirin. Gak mungkin enggak. Pati-pati urip nang dunia, ya macam-macam orangnya ya mesti ana sing ngomong. Ning panjenengan ora pengen diomong, urip nang kuburan, nang jerone kuburan maksudnya. Tak jamin lah kasih ngomong maning. Sadina, rong dina, telung dina, saminggu wis blas kelalen ngomong karo panjenengan. Yo ya. Ya, hidup di dunia ini hadirin pasti ada yang ngomong, pasti ada yang ngomong gak enak. Ya, makanya apapun yang terjadi, yang penting kita tetap menyampaikan kalimat-kalimat yang hak, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun sebatas lisan kita karena kita nggak punya kekuasaan, ataupun sebatas hati kita. Mendoakan ingkar dengan kemaksiatan atau mendoakan mereka. Maka insya Allah hadirin yang dirahmati Allah, dengan yang seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keteguhan iman di dalam hati kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal. Dalam hadis berikutnya ini hadirin, sebenarnya masih ada lagi hadis ini, cuman saya sampaikan garis besarnya dulu ya. Orang yang amar ma'ruf nahi mungkar ini diibaratkan seperti ini hadirin. Orang yang mendirikan amar ma'ruf sama orang yang diem saja, main bodoh, wis nyoro melu-melu meneng tok wis. Ini seperti orang yang sedang naik kapal ya. Yang namanya naik kapal hadirin ya. Ini ada yang di atas, ada yang di bawah. Di ruang mesin lah. Ini kata Rasulullah diumpamakan, ini orang yang di atas ya, ini adalah orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang di bawah orang-orang yang melakukan kemungkaran. Dicontohkan seperti itu. Nah, orang yang di bawah ini dimisalkan sama Nabi Muhammad, dia ini setiap ambil air untuk minum atau untuk sesuatu, dia harus ke atas dulu. Harus ke atas dulu, kemudian baru ambil air dari sungai ataupun dari laut untuk kepentingannya dia. Nah akhirnya yang di bawah ini, kata Rasulullah ini cerita, yang di bawah mikir, ayo ngerepot nemen ya, kita orang menduwuran apa ngelewati wong-wong sing nang dhuwur. Wis daripada kita orang menduwur nyukut banyune kangelan, kita lubangi saja perahunya supaya gampang mendapatkan air. Saya mau tanya, yang di atas lebih baik diem atau ngomongi? Yuk, ke wong sinang isor kepengin bolongi perahu, mau bolongi kapal. Kira-kira yang di atas diem saja atau melakukan sesuatu? Kira-kira harus enggak? Ya. Walaupun dampaknya enggak baik untuk yang di atas, pasti harus melakukan. Kenapa harus melakukan sesuatu? Karena kalau perahunya bolong semuanya, ya. Cuman kalau kita bertindak, ngomongi mereka, ngasih nasihat kepada mereka, oh enggak mau dikasih nasihat, wis bagiannya gelut daripada mati kabeh. Daripada mati semua. Kita harus bertindak. Tindakannya apa? Ya nasihat, ya ini, ya itu. Pokoknya bagaimanapun caranya supaya orang-orang yang di bawah tidak melubangi perahu. Ya. Kalau diam saja kira-kira selamat enggak? Mati semua enggak?
Mati semua. Ini yang memberikan perumpamaan adalah Nabi Muhammad. Artinya apa hadirin? Dalam kehidupan ini harus ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi supaya ada yang selamat. Mungkin gak selamat semua hadirin, tapi mudah-mudahan ada yang selamat. Kalau kita mendiamkan saja, bukan hanya orang yang maksiat saja yang akan dihukum oleh Allah, tapi yang tidak maksiat pun akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya barji barbe, bubar siji bubar kabeh. Ya. Tapi kalau ada orang yang memberikan nasihat amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah ada yang selamat. Alhamdulillah masih ada orang yang ngasih nasihat hadirin. Masih banyak ustadz, kiai, habaib yang ada majelis taklimnya, ada pondok pesantrennya, ada madrasahnya, mendidik umat ini dengan ajaran agama. Artinya apa? Mereka sedang menyelamatkan umat ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, dihujat, ada yang kritik, ada yang nggak suka, biarkan. Yang penting amar ma'ruf nahi mungkar. Perasaannya wong sing ceramah, memberi nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar itu apa istilahnya, nggak ada musuhnya. Pasti ada musuhnya. Minimal ada orang yang tidak suka dengan orang tersebut. Paham ya? Tapi jangan terus membuat kita nyerah lah. Nyewis ngomongi apik kak, nyewis ngurusi kayak gini kan, nyong diomong ora enak, sungkan nemen pan lakoni maling. Jangan hadirin. Ini bisikan-bisikan setan. Paham ya? Ini sedikit tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadirin. Kemarin kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad apa saja? Ayo ngeter. Ya, sunnah ab'ad itu sunnah yang apabila luput maka sunnah untuk sujud sahwi. Apa saja? Kelalen. Ayo ngembe seminggu kelalen. Maning seminggu terus orang ngaji bubar sudah. Giarane barlen, bubar kelalen. Apa saja? Tasyahud awal. Ini sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan maka sunnah untuk sujud. Kemudian kunut ya. Baca kunutnya sunnah. Sholawat dalam kunutnya sunnah. Kemudian apa lagi? Membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad saat tahiyat akhir. Ini pun sunnah ab'ad. Nah, jadi kalau ditinggalkan hadirin maka sujud sahwi. Sunnah untuk sujud sahwi. Bagaimana kalau yang lupa makmumnya? Dia misalkan saat tasyahud akhir kan orang krungu. Yang sebelahnya juga nggak dengar kita sedang baca. Nah, ternyata kita nggak baca sholawat kepada keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wis meneng orang keluarga Nabi. Ya. Kemudian sebelum salam kita ingat, loh mau nyong baca sholawat tahiyat akhir nggak baca sholawat kepada keluarga Nabi. Padahal saya makmum. Bagaimana? Panjenengan nggak perlu sujud sahwi. Kok dadak terakhir sujud sahwi dewek nggak perlu. Nah, kan kenapa susah ini mau kelalen? Kesalahan kita sudah ditanggung sama imam. Lain halnya kalau imam dia tahiyat akhir lupa baca sholawat kepada keluarga sebelum salam dia ingat. Tapi kan makmum nggak tahu kesalahannya apa. Karena ini kan biasanya tahiyat bacanya nggak jahar, bacanya sir. Ya walaupun minimal suara telinga kita sendiri mendengar. Tahu-taunya kita melihat imam ini sujud sahwi. Makmum bagaimana Bib? Ya ikuti. Tapi nggak ngerti kesalahannya, nggak ada masalah. Us diimpeluni baik. Apa jari imam diikuti ndak bombong imamnya. Kita nggak tahu kesalahannya, sekalipun kita nggak tahu kesalahannya. Dan imam pun nggak perlu menjelaskan. Urusan dadak pengumuman. Hadirin mau nyong sujud sahwi nggak perlu sudah. Imam sujud sahwi ikut-ikutan. Paham ya? Kemudian hadirin wa hayatuha, dan sunnah hayat ini yang ditulis dalam kitab ini khamsata asyara khaslatan, ada 15.
Raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihram, yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ini sunnah hayat yang apabila ditinggalkan nggak perlu sujud sahwi. Jadi kalau ada orang imam atau sholat kemudian nggak ngangkat tangan, ya eman-eman nggak dapat sunnahnya. Cuman istilahnya itu bukan kewajiban, dalam mazhab kita bukan wajib. Wa inda ruku'i, dan ketika ruku' sunnah mengangkat wa raf'i minhu, dan ketika bangkit dari ruku' ini pun sunnah mengangkat wa wad'ul yamini 'ala shimal, kemudian setelah takbiratul ihram ketika berdiri meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, ini hukumnya Wat tawajjuh, baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiyal, terusnya ini hukumnya sunnah. Wal isti'adzah, baca ta'awudz sebelum Fatihah. Selesai selesai iftitah baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wal jahru fi maudhi'ihi, dan membaca keras di tempatnya. Membaca bacaan secara keras di tempatnya. Maghrib bacaannya keras. Ketika takbir intiqal keras. Ya, ketika yang disunahkan baca sir. Ya, jangan terus sholat duhur keras, jangan. Atau sholat maghrib justru sir, jangan. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, kenapa suami saya kalau ngimami sholat nggak ada suaranya? Alhamdulillah gelem sembahyang aja dikritik, nggak ada diomongin orang gelem sembahyang maning. Kenapa? Saking orang bisa nih, seorang maghrib, orang isya, orang subuh sir terus. Tak kenapa orang bisa meneng dok semoga sembahyang dok ya. Wataminu, dan juga membaca amin. Membaca amin ini sunnah antara makmum dan imam. Wa qira'atus surati ba'dal Fatihah, membaca surat setelah Fatihah. Ini pun sunnah. Ya, ini pun sunnah. Wa takbiratu 'inda raf'i wal khafad, dan takbir intiqal ketika naik dan turun. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, ketika naik, mau ruku, Allahu akbar, mau sujud, Allah akbar, bangun dari sujud, Allah. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Ya, dan mengucapkan sami Allahu liman ketika apa ini? Ketika i'tidal. Wa tasbih fir ruku' wa sujud, dan tasbih baca subhanallah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tasbih ketika ruku' dan sujud. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhidhaini fil julus, ya, meletakkan kedua tangannya di atas paha ketika duduk. Ketika apa? Duduk. Yabsutul yusra, yang kiri dibuka, ya. Kemudian wayak bidul yumna, yang tengah digenggam. Yang tengah apa? Digenggam. Yang kiri buka. Ya, ini sunnah. Illal musabbihati, ya, kecuali jari telunjuk, fa innahu yushiru biha mutasyahida, ketika baca asyhadu alla ilaha illallah dibuka telunjuknya. Wal iftirash fi jami'il jalasat, dan duduk iftirash di semua duduk, baik ketika duduk di antara dua sujud atau mungkin duduk istirahat sebelum rakaat kedua. Ini sunnahnya duduk iftirash. Tahu iftirash? Tahu nggak? Paham ya? Ya. Kalau yang tahiyat akhir itu namanya duduk tawarruk. Yang tahiyat akhir namanya apa? Tawarruk. Kalau selain duduk tahiyat akhir namanya duduk iftirash. Jadi kaki kirinya menjadi sandaran dari apa? Pantat kita, ya. Kemudian kaki kanannya jari jemarinya
diarahkan ke arah kiblat. Ya, ini iftirash. Ya, duduk iftirash. Kalau tawarruk apa? Kaki kirinya masuk ke dalam kaki kanan. Ya. Kaki kanannya, jari jemarinya diarahkan ke arah kiblat. Itu namanya duduk apa? Tawarruk. Jadi wal iftirash, duduk tawarruk itu fi jami'il jalasat, di semua duduk-duduk itu duduknya iftirash. Ya. Wa tawarruk fil jalsatil akhirah, dan duduk tawarruk di duduk yang terakhir atau atahiyat terakhir. Kemudian yang ke-15 dari sunnah hayat ini yang ada dalam kitab ini, wa taslimatu tsaniyatu, yaitu salam yang kedua. Kalau salam yang pertama hukumnya apa? Wajib, hukumnya rukun, harus dikerjakan. Kalau salam yang pertama tidak ada, maka nggak sah. Ya. Sedangkan salam yang kedua hukumnya apa? Sunnah. Sudah azan, nomor. Sudah azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pengumuman. Yang pertama, pengajian rutin malam Kamis insyaallah akan dilaksanakan di Masjid Jalal Fajri ini seperti biasa ba'dal maghrib sampai isya.
Kemudian proposal maulid ya bagi yang ingin membawa dan mengedarkan, insyaallah masih ditunggu oleh panitia. Bagi yang ingin lelang atau akikah untuk acara maulid juga diperkenankan dan ditunggu oleh panitia. Yang terakhir, infak rutin atau sedekah akan terus digalakan terutama setelah sholat isya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sebagai terus yang terakhir, malam Sabtu ini malam Sabtu Pahing. Malam Sabtu ini malam Sabtu Pahing. Berarti nanti mulai di Majelis Nurul Qulub ba'da maghrib sampai selesai. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Apa lagi? Cukup ya pengumumannya. Kita lanjutkan hadirin mengenai sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekalipun sunnah apabila ditinggalkan ini mungkin gak ada dosanya, tapi yang jelas eman-eman kalau ditinggalkan. Tapi para sahabat Nabi maksudnya, mereka ini selalu mengerjakan sunnah Nabi Muhammad dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang tadi baru kita ceritakan. Beliau pernah mengatakan demikian, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, aku tidaklah membiarkan satupun yang Rasulullah SAW amalkan atau kerjakan kecuali aku mengamalkannya. Jadi kata sahabat Abu Bakar, saya tidak akan biarkan sunnah Nabi ini luput dari saya. Akan selalu saya kerjakan walaupun sunnah. Akan selalu dikerjakan. Kenapa? Karena aku takut, kata beliau, inni akhsha in taraktu, aku takut kalau aku meninggalkan syai'an, sesuatu yang kecil dari sunnah Nabi Muhammad, kalau saya tinggalkan, saya takut an azigha, saya menjadi sesat atau menyimpang. Ini sekelas siapa? Sahabat orang terdekat Nabi Muhammad. Takut meninggalkan sunnah karena apa? Khawatir dirinya akan menyimpang. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kok zaman sekarang ada orang yang berani bukan hanya meninggalkan saja, tapi berani menghina sunnah Nabi. Siapa? Kok berani mengatakan sunnah Nabi demikian, tidak relevan, tidak cocok, tidak ini, tidak itu. Kon siapa kawan? Ini yang ngomong sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, saya takut sesat menyimpang kalau saya meninggalkan sedikit sunnah Nabi Muhammad. Apalagi kita hadirin, apalagi apa? Kita nggak selevel dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, orang terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan oleh Imam Malik, as-sunnah safinatun Nuh. Sunnah ini seperti perahunya Nabi Nuh. Satu riwayat hadis mengatakan, ahlu baiti kasafinatin Nuh. Keluargaku, ahlul baitku seperti perahunya Nabi Nuh. Imam Malik bin Anas mengatakan, sunnah ini seperti perahunya Nabi. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Siapa yang naik ke dalam perahu akan selamat, dan siapa yang meninggalkan perahu akan binasa. Kalau kita sekalipun ini sunnah hadirin, jangan disepelekan. Dan ini yang benar-benar diperhatikan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Mereka enggak kepengin sesat
Karena apa? Meninggalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, berikan kita hidayah, pertolongan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini saja hadirin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk panjenengan semua. Mudah-mudahan semua mendapatkan manfaat yang besar dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ketemu lagi malam Kamis lusa di waktu yang sama, di tempat yang sama. Mudah-mudahan keadaan kita sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat musibah, Allah angkat wabah, Allah angkat bala yang terjadi di negeri kita khususnya dan negeri muslimin pada umumnya ya, dari segala macam wabah dan segala macam yang memudaratkan. Mudah-mudahan diangkat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.